Haleluya, saudara sekalian. Hari ini kita meneruskan Kidung Agung dengan tema khotbah kita Kidung Kasih. Berbicara tentang kasih dan cinta. Berapa banyak sudah diberkati dua khotbah sebelumnya? Enggak banyak. Kalau enggak banyak kita ulang lagi khotbah pertama. Haleluya, saudara sekalian. Di khotbah pertama kita berbicara dari awal. By the way, saudara menikmati pembacaan Kidung Agung? Betul ya? Ya. Mungkin saudara tidak mengerti karena itu baca tulisan puisi. Bentuk tulisan kitab Kidung Agung itu puisi. Mungkin selama ini kita jarang mendengar karena kalau kita ngomong khotbahnya dari kitab Agung. Wah, itu kan sedikit porno, gitu kan? Ya kan? Makanya kalau disinggung kitab Kidung Agung, yang dibawakan selalu dibawa kepada seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya. Ya kan? Tapi hari-hari ini ketika dua kali khotbah kita tidak berbicara tentang Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya. Ya kan? Tetapi murni cinta kasih seorang perempuan dengan laki-laki dan perempuan. Betul? Khotbah pertama kita memulai dengan awal kisah kasih. Awal kita kasih, kita tahu bahwa, coba tampilin slide-nya, hari ini kita berbicara tentang pernikahan. Ya, nanti ada berkat nikah. Saudara, pernikahan, ya. Tapi sebelum masuk ke dalam pernikahan harus ada tahap-tahapnya seperti firman Tuhan 2 minggu lalu, ya kan? 2 kali minggu yang lalu. Pertama kita berbicara tentang kisah kasih. Awal kisah kasih, betul? Ketika jatuh cinta, ya kan? Belum pacaran. Ketika jatuh cinta dia salah satu kan? Dia cuma salah satu. Saudara banding-bandingkan, salah satu daripada mungkin, saya nggak tahu saudara dulu mungkin punya calon pacar, bukan calon suami, calon pacar, ada 3 gitu ya. Akhirnya saudara pilih salah satu dia. Dia hanya salah satu, itu awal kisah kasih. Dan di situ kita menjelaskan bagaimana ketika saudara memilih dia daripada salah satu yang lain terjadi gejolak hati kan, emosi. Kita tahu ada masa-masa emosi yang kritis. Ada kidung krisis dalam emosi, kidung krisis dalam jati diri, ya kan? Karena dia satu-satunya, belum satu-satunya, salah satu. Dan saudara sudah menentukan, oh dia si A, pilihan saya. Yang akan saya jadikan pacar saya. Dan terjadi emosi yang luar biasa, jati diri, ya kan? Kita lihat di khotbah pertama bagaimana wanita sulam ini atau Sunam, ya, dia mengatakan, ya saya hitam, ya kan? Tapi elok. Terjadi gejolak krisis jati diri, ya. Ketika dia sudah menentukan dia daripada salah satu, daripada mungkin 3 atau 5, ya dia. Dan kemudian di khotbah kedua kita berbicara tentang masa pengenalan atau masa penjajakan atau masa pacaran. Kan sudah terpilih kan orangnya, tapi belum satu-satunya, tetapi dia memang jadi nomor 1, ya kan? Si A ini jadi nomor 1. Dan kita belajar pada waktu mereka mulai ingin bersatu, ya, punya ancang-ancang, punya rencana, dan mereka ingin berkomitmen, saudara. Terjadilah pemikiran. Jadi tahapan pacaran yang jatuh cinta pertama itu, mereka hanya secara emosi, secara fisik tertarik. Tidak ada salahnya, saudara. Kemudian masuk ke dalam masa pacaran, pengenalan, terjadi hal-hal yang lebih serius kan? Yang pernah pacaran, ketika pacaran, didesak sana sini untuk nikah, ya kan? Mereka sudah mau berkomitmen untuk bersatu, pembicaraan masa depan. Punya anak 10, punya anak berapa, tinggal di mana, pekerjaan apa, rencananya apa, betul? Nah, itu yang terjadi. Nah, pada waktu itu dia menjadi orang nomor 1. Ya. Nah, hari ini kita berbicara tentang pernikahan. Dia akhirnya menjadi satu-satunya. Dari salah satu dari sekian banyak, dia nomor 1 dan kali ini dia menjadi satu-satunya. Tidak ada yang lain lagi. Amin. Nah, apa yang kita pikirkan ketika kita berbicara pernikahan? Pernikahan, bukan kehidupan pernikahan ya. Pernikahan, pada hari itu pernikahan. Hari ini kita akan melihat hari pernikahan itu, apa yang terjadi di sana. Mungkin saudara nggak ingat semuanya. Ya.
Nah, hari ini yang belum menikah, dengarkan. Ya, apa yang terjadi pada hari pernikahan, dan bagi kita yang sudah menikah, punya anak, punya keturunan, punya saudara yang akan menikah. Hari pernikahan itu sangat penting sekali. Hari pernikahannya cuma sehari, saudara, betul nggak? Hanya sehari, itu menandakan selesainya masa pacaran, pengenalan, dan mulailah komitmen. Satu hari, itu menandakan komitmennya disahkan, kemudian masuk dalam kehidupan pernikahan. Kehidupan keluarga. Betul? Satu hari itu sangat-sangat penting sekali. Pernikahan adalah kesempatan yang indah kan? Betul? Saya suka kan? Kadang-kadang nggak diundang datang ke pernikahan orang gitu kan? Karena kita suka melihat keramaian dan kita bergembira, terutama kalau keluarga kita, betul kan? Saudara ingat nggak waktu saya menikah dengan Ibu Nurul, kan banyak orang tamu datang gitu kan, salaman. Ada yang kita nggak kenal, betul ya? Siapa pula ini? Betul nggak saudara? Ya karena mungkin saudara kita, om kita ngundang temannya pun bawa anak, kita nggak kenal. Tapi orang tetap mau datang karena pernikahan adalah occasion, kesempatan, sesuatu yang indah. Ya kan? Ya kadang-kadang kita dengar teman kita nikah. Oh dia nikah sama siapa? Oh si Anu nikah sama ini. Masa sih gitu kan? Kita senang walaupun kita kaget. Karena pernikahan itu adalah suatu occasion yang sangat indah. Kenapa? Karena dua orang bertukar janji satu sama lain di hadapan Tuhan. Amin. Pernikahan Kristen. Karena mereka ingin menghabiskan waktu mereka bersama-sama selama-lamanya. Kalau bisa sampai kakek, nenek, sampai buyut. Betul? Ingin menghabiskan. Saudara tahu bahwa selain baptisan air dalam kehidupan orang Kristen, pernikahan adalah suatu acara publik, saudara. Baptisan kita mengumumkan kita bahwa kita di depan umum, di depan jemaat, bahwa kita sekarang pengikut Kristus. Sekarang kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, betul? Pernikahan juga adalah acara publik kepada khalayak ramai. Makanya pernikahan sangat-sangat menarik dan sangat suatu merupakan occasion yang luar biasa. Saudara, hari ini kita berbicara tentang akhirnya. Teng, 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 teng. Raja Salomo, ya, akhirnya menikah dengan gadis sulam ini. Ketika kita lihat pertama itu pacarannya luar biasa ya. Kadang-kadang kita geli gitu ngomongannya dan karena mereka pacaran. Jangan pernah mau mengerti sampai kok bisa sih ngomong begitu? Karena mereka pacaran, saudara. Segala isi hati diomongkan. Kita sudah baca sampai ke pasal ketiga. Nah hari ini harinya ya. Pengantinnya adalah Raja Salomo dan pengantin perempuannya adalah gadis sulam. Selalu ada sukacita, ada harapan dalam pernikahan di dalam Tuhan. Amin. Saudara harus ingat, kita tandakan pertama, bahwa pernikahan itu bukan acara gereja. Pernikahan itu bukan kehendak agama. Pernikahan itu adalah kehendak Tuhan. Pernikahan itu ide Tuhan. Pernikahan sudah terjadi di Taman Eden. Terjadi pada manusia pertama. Di dalam Kejadian 2 ayat 24 mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Di dalam kitab Kejadian, Allah sudah menyatakan pernikahan. Perpaduan seorang laki-laki dan perempuan. Jadi kalau pernikahan itu mau dari agama pun, dari agama manapun sebenarnya itu ada penentuan dari Allah pencipta. Ya. Sudah Allah tentukan. Nah, hari ini kita melihat hari pernikahan daripada Raja Salomo ini. Saudara siap membaca firman Tuhan? Amin. Ini adalah puisi ketiga. Jadi bahasanya masih puisi. Tapi saya ingin ingatkan dari bacaan ini, yang merah ini adalah pernyataan perempuan, mempelai perempuan, yang biru adalah pernyataan mempelai laki-laki. Masih ada banyak sekali bacaan yang bersifat puitis, tetapi lebih dalam lagi penggambaran Raja Salomo kepada mempelai perempuannya. Oke, kita baca. Nah, Kidung Agung 3, 6 sampai 11 sampai pasal kelima ayat 1. Ya, saya bacakan yang genap, saudara bacakan seterusnya ya, yang ganjil dan kita bergantian. Pasal 3 ayat ke-6 mengatakan, apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap, tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang?
Lihat, itulah Joli Salomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuatnya dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu. Bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang, hai putri-putri Yerusalem. Putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Pasal keempat ayat 1. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati, matamu di balik telengkukmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Jadi giginya rapi gitu ya. Ayat ketiga, bagaikan seutas pita kermiji merah di bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telengkukmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. Seluruh perisai tergantung padanya dan gada pada pahlawan semuanya. Ayat 5, seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke gunung Mur dan ke bukit Kemenyan. Ayat 7, engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Ayat 8, turunlah kepadaku dari gunung Libanon pengantinku, datanglah kepadaku dari gunung Libanon, turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kecapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Berapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu. Narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis, dengan segala macam pohon kemenyan, mur, dan gaharu beserta berbagai rempah yang terpilih. Oh mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Salomo menjawab di ayat 1 pasal kelima, aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku, kukumpulkan mur dan rempah-rempahku, ku makan sambangku dan maduku, ku minum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk. Ada sedikit mengatakan buah dada, tetapi ketika kita membaca semuanya, tidak mosowe kan? Bukan sesuatu yang porno kan? Karena ini omongan seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuannya. Betul? Milik mereka saling memiliki. Betul? Saya menikmati puisi ini. Amin. Dan kita belajar hari ini. Saudara, ini adalah perkataan, kalau kita lihat bagian pertama tadi, itu adalah prosesi pengantin, ya. Di berbagai budaya banyak sekali prosesi pengantin, ya kan, acara adat dan kemudian malam pengantin. Selesailah pengantin-pengantinan, mulailah hidup menjadi suami istri. Jadi hari ini ada 2 poin yang kita pelajari dari puisi ini di hari pernikahannya, yaitu apa yang terjadi pada masa pernikahannya dan apa yang terjadi setelah pernikahannya.
kehidupan seorang mempelai pada hari mempelai pengantinnya cuma 1 hari, dan seterusnya hidup sebagai suami istri. Ya, kita lihat apa yang terjadi pada hari ketika mereka menjadi pengantin. Pertama poinnya adalah mereka menjadi mempelai. Siapa yang pernah menjadi mempelai? Semuanya belum nikah? Atau sebelumnya nggak mau ngaku? Lupa ya? Tapi kita pernah terjadi, betul? Betul, oke. Kalau ada yang salah menurut firman hari ini, Tuhan sudah mengampuni kita. Kita melupakannya di belakang. Amin. Saudara duduk sini, jangan bilang nggak ada gunanya. Mau yang buat saya, ada gunanya. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Suatu saat saudara akan menasihati keluargamu, keponakanmu, dan mungkin cucumu nanti dengan firman Tuhan yang benar. Mengerti saudara? Amin. Jadi jangan salahkan saya. Pak Ari kok khotbah Tuhan menyinggung saya, menimbulkan masa lalu saya. Kita melupakan masa lalu. Amin. Dan saya masih percaya ketika pernikahan kita tidak benar, dimulai dengan sesuatu yang tidak alkitabiah, Tuhan masih bisa merubahnya dan menyempurnakannya. Amin. Haleluya. Mereka menjadi mempelai ya pada hari pernikahannya, ya pasti. Apa yang terjadi pada hari pernikahannya? Saudara, kita belajar. Apa maksud mempelai atau pengantin, saudara? Orang yang sedang melakukan pernikahan, betul? Ya, gampang sekali ya, jangan terlalu teologi. Orang mempelai itu orang yang sedang melangsungkan pernikahan. Dalam bahasa Ibraninya, mempelai itu adalah kala. Kala itu artinya melengkapi. Mempelai itu melengkapi, jadi saling melengkapi. Kita lihat sebelum hari itu, mereka hanya kekasih. Ya mungkin dimulai dengan monyet-monyetan lah ya, kita tahu. Cinta monyet dan sebagainya. Dan kemudian menjadi taksir-taksiran, menjadi kekasih, menjadi pacar. Dan hari ini keputusan selesai masa pacaran. Makanya sering kita dengar bekas pacar saya. Ya kan? Betul? Hari ini bukan pacar lagi. Hari ini pernikahan mempelai itu sudah komplit, lengkap. Ya, mereka saling mengasihi pada pandangan pertama, secara fisik mereka jatuh cinta, kemudian secara emosional mereka jatuh cinta. Pada hari ini melengkapi semua fisik, emosional, dan hari ini hari yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi hari ini pernikahan, anggap aja ada yang nikah di sini ya, menandakan segala sesuatu yang ketika itu sudah selesai, menandakan sesuatu yang akan mulai baru. Ya, oke. Nah, saudara, di dalam kita lihat apa yang menjadi catatan dalam firman Tuhan tadi. Banyak sekali kata. Mungkin dulu mengatakan kekasih. Saat ini Raja Salomo mengatakan pengantinku. Bukan lagi kekasih, ya tetap kekasih karena dikasih. Tetapi sudah menjadi pengantinku, bukan pengantinmu. Ya kan? Pengantinku, milikku, sudah melengkapi aku. Ya, nah, ya itu yang terjadi. Apa yang terjadi ketika mereka menjadi mempelai? Pertama kita belajar. Ketika menjadi pempelai, itu yang terjadi, kalau boleh slide-nya berikutnya. Slide berikutnya. Ya, pengantinku. Mereka menjadi mempelai, apa yang terjadi? Ada pemberitaan publik. Artinya apa? Saya sudah jelaskan. Bahwa hari pernikahan itu tidak bisa dilakukan diam-diam. Hari pernikahan di dalam Tuhan harus diumumkan. Saudara mungkin dari gereja, mungkin ketika ada pengumuman orang menikah gitu ya. Pada bulan 7 nanti tanggal sekian akan menikah antara A dan B, ya kan? Kalau ada yang berkeberatan silakan lapor kepada gembala. Betul kan? Betul kan? Betul. Betul kan? Kadang-kadang berminggu-minggu diumumkan. Kadang ketika hari pernikahan sudah telat, mau ngomel, mau marah, udah nggak bisa komplain lagi. Karena sudah diumumkan. Makanya acara pernikahan itu adalah pemberitaan publik. Kalau kita lihat tadi ayat 11 pasal ke-3 tadi, dikatakan apa? Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluar, tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Kita suka pernikahan. Jadi pernikahan itu harus menjadi pemberitaan publik, harus diumumkan. Karena ada ikatan di sana terjadi. Itu adalah pemberitaan buat semua orang, adalah pengumuman pernyataan kepada publik antara dua insan ini sudah
komitmen. Ya. Jadi pernyataan itu mereka saling memiliki. Tidak boleh orang lain komplain. Sudah diumumkan sebelumnya. Hari pernikahan mereka saling memiliki. Amin. Jadi ada yang keberatan? Hari ini mereka sudah jadi nyonya dan tuan Ishak. Tuan dan nyonya Ishak. Yang mau komplain sudah telat. Yang bekas pacar mau balik lagi sudah telat. Ya toh? Dia saat ini bukan hanya salah satu atau nomor satu. Sekarang ini mereka menjadi satu-satunya. Jadi pernikahan, ketika terjadi hari pernikahan itu ada pemberitaan publik. Nah, saudara tahu bahwa zaman sekarang iblis ingin mengecoh kita. Dia ingin membuat pernikahan itu tidak publik. Nikah diam-diam. Tidak mau omong sana, omong sini. Iblis selalu membuat segala sesuatu terbalik. Kenapa saudara? Karena terjadi pernikahan itu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga saudara. Terjadi perubahan kehidupan tatanan sosial di mana saudara hidup. Ketika saudara menikah di kampung, mau di kota, mau di manapun, akan mengubah tatanan desa situ kan? Betul? Ketika orang ketemu, nggak berani macam-macam lagi kan? Ya sudah diambil orang. Ya dia sudah jadi nyonya si A, ya kan? Terjadi perubahan tatanan. Kalau tidak ada pemberitaan publik, itu keinginan iblis. Emang dia udah nikah? Nggak dengar tuh. Berarti saya masih punya kesempatan. Betul kan logikanya? Pernikahan itu pernyataan publik dan iblis akan selalu berusaha menutupinya. Ketika pernyataan publik artinya apa? Hidup dan tubuh pasangannya adalah milik mereka sendiri dan tidak ada orang yang lagi bisa mengklaim. Pernyataan publik, ya. Dan apalagi yang terjadi? Tidak hanya tatanan sosial. Ketika mereka menjadi pemplay pada hari itu tidak hanya pengumuman, tetapi yang kedua ada janji yang diucapkan. Nah, ini sangat-sangat penting sekali. Ada janji diucapkan, ada perjanjian. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis itu perjanjian baru, kehidupan baru saudara dinyatakan. Bahwa saudara milik Tuhan selama-lamanya sampai hari penebusan Tuhan. Kenapa? Dimeteraikan oleh darah Tuhan. Itu maka kita disebut anak-anak perjanjian baru. Perjanjian baru. Perjanjian lama adalah perjanjian Abrahamik antara bangsa Israel dengan Tuhan. Masih terjadi sampai saat ini, perjanjian namanya. Karena di bawah Tuhan. Pernikahan janji diucapkan akan membentuk suatu covenant, perjanjian selama-lamanya. Saudara bingung. Siapa ingat janji nikah? Oke, tampilkan janji nikah. Mari kita lihat lagi. Janji nikah. Janji nikah. Saya mengambil engkau, Nurul Dwiyati Kosasi, sebagai istri saya. Oke, baca. Baca. Untuk saling memiliki dan menjaga. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiaku yang tulus. Ini adalah janji pernikahan. Jadi pada saat hari pernikahan, kedua mempelai mau sibuk dari pagi, sasak, dandan, pokoknya yang paling penting ini. Ya kan? Bukan masalah foto studio, masalah saudara bulu matanya 2 cm. Yang paling penting adalah pernyataan publik dan janji pernikahan. Ada janji covenant, bukan kontrak saudara, bukan kawin kontrak. Tapi janji pernikahan. Saudara pernah dengar kawin kontrak? Teken kawin kontrak? Pernah ya? Bahkan pernikahan biasa sekalipun ada kadang-kadang ada teken kontrak. Pisah harta. Saudara pernah dengar? Keluarga kaya dengan keluarga kaya menikah. Menikah di depan gereja, baca janji ini, tapi ada tambahan kontraknya. Pisah harta. Jadi ketika hari pernikahan itu yang 1 hari biasanya,
Ya, mau dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam, pokoknya satu hari itu pernikahannya. Ada janji yang diucapkan untuk seumur hidup yang mengikat mereka. Ada suatu pernyataan slide berikutnya tentang covenant. Dikatakan pernikahan bukan 50-50 saudara, tetapi 100%, 100%. Mereka menyerahkan segalanya yang mereka miliki untuk menjadi satu. Ya, atau pernikahan adalah perjalanan seumur hidup, belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi. Ada perjanjian di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Saudara tahu bahwa janji nikah sudah terjadi di Taman Eden? Kita lihat janji nikah. Saya mau lihat janji nikah di Taman Eden. Jadi bukan bisa-bisanya gereja, ya hanya modifikasi dan sebagainya. Kita lihat, Kejadian 2:23. Lalu berkatalah manusia itu Adam, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Itu janji penyatuan, saudara. Atau terjemahan lain mengatakan, maka laki-laki itu berkata, inilah dia yang cocok bagiku. Tulangnya dari tulangku dan dagingnya dari dagingku. Aku akan menyebutnya dia perempuan karena dia diambil dariku. Ini janji pernikahan awal. Pertama kali terjadi di Taman Eden. Jadi ketika hari pernikahan itu, janji pernikahan itu sangat-sangat penting sekali. Ya. Sehingga saudara boleh di-announce komplit menjadi satu. Ya. Jadi ingatkan keturunan kita, saudara yang belum nikah, ingat sangat penting pada hari itu adalah covenant, perjanjian. Di bawah persetujuan Tuhan, jemaat Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, ketika hari pernikahan mereka menjadi mempelai itu tidak hanya menjadi pengumuman publik atau ada janji pernikahan diucapkan, tetapi ada cinta diperbaharui. Ada cinta yang diperbaharui. Dulu kan cinta, saya bilang cinta yang monyet dulu, kekasih, ya kan, emosi, emosional. Hari ini ketika menjadi mempelai, cinta mereka diperbaharui di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan. Apa yang dikatakan? Di dalam Efesus 5:25-27 mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi kasih seorang suami atau istri kepada suami itu, sekarang mereka harus mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat Tuhan. Dalam firman Tuhan mengatakan jemaat Tuhan adalah mempelai perempuan. Jadi perubahan kasih mereka mungkin ya kasih emosi, kasih fisik, kali ini mereka harus mengerti bahwa kasih mereka adalah kasih seperti Yesus mengasihi. Ya kan? Dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengkuduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, baptisan dan firman Tuhan. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya, di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi prinsipnya terjadi perubahan cinta saat ini. Suami istri, mempelai harus tahu tidak hanya perjanjian tetapi kasih mereka sudah berbeda. Mereka mengasihi satu sama lain, mencintai satu sama lain seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kata-kata kasih itu, kasihilah seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Itu adalah agape, saudara. Agape, kasih Bapa. Kasih yang berkorban. Kasih yang tidak mencari keuntungan. Kasih yang selalu ingin melihat orang lain lebih baik. Itu kasih agape. Itulah kasih seorang suami istri kepada pasangannya. Sama kasih Kristus kepada jemaat Tuhan. Gampang gak saudara? Nggak gampang ya, susah. Karena kita masih hidup dalam manusia, sama dengan perjalanan iman kita. Sejauh mana kita mau ikuti Tuhan, mengikuti firman Tuhan, tapi kadang-kadang kita gagal. Betul? Nah saudara, kalau kita lihat di dalam Kidung 4 ayat ke-7 mengatakan, Salomo mengatakan, pada hari-hari pengantinnya dia mengatakan demikian, engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Sweet. Sempurna. Tetapi kenyataan hidup nanti setelah pernikahan semuanya pasti ada masalah kan? Ada salah, ada dosa, disitulah kasih karunia, kasih agape dinyatakan. Kasih pengampunan, kasih mau berkorban. Kalau kasih egois kita, hari kedua, hari ketiga, minggu pertama sesudah bulan madu cerai.
Karena tidak ada kasih yang mau berkorban, kasih yang mau mengampuni. Awalnya memang seperti itu. Tak ada cacat celah, semua cantik. Keluar dari salon apalagi. Gitu? Tak ada cacat celahnya, tetapi ketika perjalanan kehidupan kita, karena dunia masih dipenuhi dengan dosa, emosi kita, keakuan kita, suatu saat dalam pernikahan pasti ada masalah. Tetapi kasih agape itu harus tetap ada. Patokan kasih cintanya sudah di-upgrade. Seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Amin. Nah, tidak hanya mencintai seperti Yesus mengasihi jemaatnya, cinta yang model kedua yang harus kita ketahui seorang pengantin itu adalah cinta seperti mereka mencintai tubuhnya. Efesus 5:28-29 mengatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah ada orang membenci tubuhnya sendiri. Betul? Tetapi mengasuhnya, merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Kalau saya boleh tambahkan ke salon lah, mandi lah, minyak wangi lah. Betul? Betul? Ada yang benci tubuhnya? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Saudara ngaca kiri kanan depan belakang. Betul? Karena saudara mengagumi dan Tuhan memberikan itu supaya saudara mempercantikkan diri. Walau jangan berlebihan. Karena kita makan, betul? Makan sehat, minum vitamin. Makan sehat, kadang-kadang makan berlebihan. Makan berlebihan, diet lagi. Berarti saudara merawat tubuh saudara. Betul? Nggak ada yang membenci tubuh kan? Kalau ada orang seperti itu, jangan biarkan keturunan kita kawin dengannya. Kalau dia nggak sayang tubuhnya, mana mungkin dia sayang istri atau suaminya. Betul? Nah itulah, cintanya sudah berubah. Cintanya yaitu seperti mengasihi tubuhnya. Setiap orang mengasihi tubuhnya, merawat tubuhnya. Itulah cinta yang di-upgrade ketika seorang mempelai di dalam janji pernikahan. Mereka harus tahu itu, karena mereka sudah menjadi satu. Ada satu ayat yang menarik, saudara. 1 Petrus 3:37. Ya, 1 Petrus 3 ayat 7 mengatakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu tidak terhalang. Ini hanya konsekuensinya ketika kita tidak mengasihi pasangan kita seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Ada doa-doa kita yang terhalang. Ada doa-doa kita memakan waktu yang panjang. Ya, kita sama pewaris kerajaan surga, pewaris kasih karunia. Ya. Jadi kalau ada doa-doa yang terhalang, doa-doa yang lama sekali jawab, kita harus cek. Apakah kita mengasihi pasangan kita seperti Yesus mengasihi jemaat Tuhan. Amin. Itu hanya tambahan firman Tuhan. Yang tadi kita belajar, pada hari itu mereka menjadi pengantin, ada pernyataan publik, ada janji pernikahan, ada cinta yang diubahkan. Itu hanya sehari. Dan kemudian besokannya mereka menjadi suami istri. Poin kedua, mereka menjadi suami istri. Kembali kenangan. Apa yang terjadi ketika mereka menjadi suami istri? Ini harus kita tahu. Ada 3 hal, mereka menjadi bersatu dalam hidup, mereka bersatu dalam tubuh, mereka saling memiliki. Mereka bersatu dalam hidup. Di dalam Matius 19:5-6 mengatakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1, karena itu apa yang dia telah dipersatukan Allah tidak boleh sederhana. Mereka bersatu dalam hidup. Ada beberapa orang ketika menjadi istri seseorang, mereka merubah namanya kan? Nama marganya, betul? Mereka merubah nama marga. Artinya mereka sungguh-sungguh mendedikasikan. Mereka sudah lepas dari marganya dan menjadi satu dengan suaminya. Mereka bersatu dalam hidup mereka. Tadi janji pernikahan mengatakan, pada waktu susah, senang, berkelimpahan, kekurangan, sehat, ataupun sakit. Betul? Karena mereka sudah berkomitmen, mereka harus berkomitmen hidup dalam kesatuan. Susah, duka,
sakit nggak sakit, kurang nggak kurang, tetap hidup bersama. Ada masa-masa sekarang modern begitu komersil, begitu materialistik, ketika pasangannya bangkrut, dia meninggalkan. Mereka tidak tahu komitmen untuk menjadi suami istri, ya kan? Mereka sudah bersatu dalam hidup, dalam segala hal. Jadi komitmen mereka hidup bersama itu on. Ketika mereka menyatakan janji pernikahan. Dan komitmen itu akan off, saudara, akan off ketika salah satu dipanggil Tuhan. Ya kan? Ingat, on seterusnya, suka dan duka. Kekurangan atau kelebihan, sakit atau tidak sakit. Karena hidup mereka sudah menjadi satu. Itu karena mereka sudah menjadi suami istri. Yang kedua, mereka tidak hanya bersatu dalam hidup, mereka bersatu dalam tubuh. Berbicara tentang hubungan seksual. Kalau kita lihat khotbah yang pertama, yang kedua, mereka masih masa penjajakan dan pengenalan, selalu diakhiri dengan ayat berikutnya, coba ditampilkan. Di dalam Kidung Agung 2 ayat 7 dan Kidung Agung 3 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu membangkitkan, menggerakkan cinta sebelum diinginkan. Di akhir khotbah kedua juga mengatakan, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diinginkan. Ketika emosi, jatuh cinta, ganteng banget dia, ngiler, saudara ngiler boleh. Tetap pasang rem ini. Ketika saudara sudah pacaran, sudah hampir yakin, tetap pasang rem ini. Jangan kamu membangkitkan. Ya, itu istilah Indonesia ya. Betul saudara? Ya, itu yang harus kita ajarkan. Nah, hari ini adalah hari pernikahannya. Kalau saudara baca tadi puisinya, itu adalah puisi sedikit sensual, saudara. Karena dia sudah menjadi pasangannya. Dia sudah menjadi mempelainya. Tinggal malam pengantin. Apa yang terjadi? Kita lihat ayat berikutnya. Di akhir daripada pasal 4 dan 16, ini adalah malam pengantin, saudara. Ajakan malam pengantin. Tadi dikatakan jangan membangkitkan, jangan membangunkan. Kali ini perempuan mengatakan di ayat ke-16 pasal 4, bangunlah. Tadi kan nggak boleh bangun kan? Nggak boleh membangkitkan. Waktu itu masih awal kisah kasih, masa pengenalan, nggak boleh. Sekarang boleh. Siapa yang boleh melarang? Suka-suka dia karena dia sudah miliknya. Sudah satu dalam hidup, suami istri. Bangunlah. Kalau terserah saudara bayangkan apa ini ya, masakan juga boleh karena banyak sekali madu-madu, tebu dan sebagainya, rempah-rempah. Ada kunyit tadi disebutkan, ada kayu manis disebutkan, macam-macam rempah. Ini pengantin mau masak apa-apa gitu ya. Tetapi yang pasti mereka menikmati ungkapan mereka itu ungkapan pacaran waktu itu. Saya nggak tahu pacaran sekarang ungkapannya apa, ya kan? Engkau seperti iPhone, licin di depan, isinya banyak. Ya nggak tahu ya pacaran sekarang, yang penting mereka mengatakan sendiri. Tapi Salomo mengatakan demikian, perempuan ini malam pengantin dia mengajak Salomo mempelai laki-lakinya. Bangunlah hai angin utara dan marilah hai angin selatan. Bertiuplah dalam apa? Kebunku, mungkin tubuhku gitu ya, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Sedikit porno? Tidak porno karena itu suami istri. Saudara punya bahasa rahasia dulu saya tahu. Nggak ngomong aja. Tapi ini perempuan Salomo dicatat di firman Tuhan untuk mengajar kita. Amin. Bisa mengatakan ini karena mereka sudah mantenan dan sudah resmi menjadi suami istri. Dan Salomo mengatakan, apa? Janganlah, gitu kan? Enggak kan? Aku datang ke kebunku. Dia sudah tahu itu kebunnya, miliknya. Tubuh perempuan itu miliknya. Bukan milik siapa lagi, ku. Dinda pengantin ku.
Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku. Tadi kan yang perempuan mengatakan rempah-rempah, buah-buah. Sekarang Salomo datang, ku makan buahku. Betul? Salomo nggak main-main, nggak malu-malu lagi. Ku makan sambangku dan maduku, ku minum anggurku dan susuku. Semuanya sekarang milikku. Susu beruang. Apapun bahasanya, berarti dia ingin menikmati tubuh daripada pengantin perempuannya. Sudah waktunya. Nah, memang mereka sudah sah. Betul? Nah, ini harus diajarkan kepada mungkin keturunan kita, tunggu sampai waktunya. Ada yang mengatakan, nafsu itu tidak bisa menunggu, cinta itu menunggu. Kalau seseorang tidak cinta, kalau dia tidak bisa menunggu, berarti dia tidak cinta. Karena cinta itu menunggu. Salomo menunggu, wanita sulam menunggu. Amin. Pengantinku. Bahkan ada kata dinda pengantinku. Saudara tahu apa artinya kata dinda pengantinku? Kata dinda ini hanya 4 kali di sini. Bagi kita mengerti dinda. Dinda itu seperti saudari perempuan. Jadi Salomo mengatakan, my sister, my bride. My sister, my bride. Indonesia kita mengerti. Dinda kan? Iya dinda. Iya kakanda. Betul kan? Kakanda kan kakak kan? Jadi seperti kakak. Saudara tahu artinya apa? Saudara, ya adik perempuan ataupun kakak laki-laki. Saudara tidak pernah akan memiliki bekas adik. Betul? Tidak pernah akan memiliki bekas kakak. Walaupun saudara musuh, masalah apapun tidak pernah ada bekas adik atau bekas kakak. Bahasa ini mengatakan bahwa dia sekarang miliknya selamanya. Tidak akan ada lagi bekas pengantinku. Karena sudah mengatakan dinda pengantinku. Zaman sekarang, belum nikah, papa. Iya mama. Padahal cuma lewat internet. Papa mama. Jangan nunduk, yang nunduk ngaku itu. Kalau sudah nikah terserah mereka mau ngomong apa, ngegeli-geli saudara urusan sendiri. Mereka jatuh cinta lebih dalam lagi. Betul? Kata dinda pengantinku ini sangat-sangat dalam sekali. Artinya dia sudah menjadi bagian darah dagingnya. Bahasa Inggrisnya sister. Kita tahu bahasa dinda itu memang sedikit bahasa puitis kan? Seperti saudari perempuanku, pengantinku. Berarti artinya apa? Saudara semua akan membela keluarga saudara. Betul? Saudara akan menyediakan buat keluarga. Betapa banyak saudara membiayai adik saudara sekolah. Membiayai kakak saudara sekolah dulu. Karena mereka itu saudara-saudara. Betul? Itu artinya Salomo sudah mengambil dia sebagai tidak hanya pengantinnya, istrinya mengambil bagian daripada dia sebagai keluarganya. Dia akan menyediakan, dia akan melindungi. Itu arti daripada kata dinda di sana. Melindungi, menyediakan dan sebagainya. Amin. Dan tidak hanya mereka tadi mengatakan mereka bersatu dalam hidup, bersatu dalam tubuh, dan mereka saling memiliki. Amin. Saling memiliki itu berarti menjaga sekarang dan selama-lamanya. Tadi janji pernikahan ada mengatakan saling memiliki dan menjaga sekarang dan sampai selama-lamanya. Mereka memilih, mereka menjaga, mengasihi pasangan satu sama lain. Ya, tidak hanya bulan madu, tidak hanya bulan terang, bulan awal dapat gaji, bulan akhir, setiap hari dalam sebulan, dalam setahun, dalam seumur hidup mereka saling memiliki. Betul? 1 Korintus 7:3-4 mengatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Mereka saling memiliki. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Mereka saling memiliki. Amin. Jadi ketika masa pada hari pernikahan mereka menjadi mempelai, apa yang terjadi? Pengumuman publik, janji pernikahan, dan kemudian cinta yang diubahkan. Dan setelah hari pengantin besokannya, saudara,
Makanya kalau pernikahan itu dikatakan kamu menjadi raja, ratu nggak selama-lamanya kan? Ya. Pernikahan itu, hari pernikahan cuma sekali itu, tapi banyak sekali hal yang terjadi di sana, bukan sekedar pesta. Ya. Kalau boleh tampilkan gambar yang pertama yang rame-rame itu. Gambar yang pertama, yang ada foto-foto. Nah, ini beberapa tradisi pernikahan, saudara. Ya. Bagi yang tradisi Cina, menikah berarti menikahi keluarga juga. Karena persatuan keluarga, ada perubahan tatanan sosial, tatanan keluarga di sana, betul? Ada tanda-tanda menyatukan, seperti gambar paling ketika mereka menikah, mereka diikatkan tali, tanda persatuan mereka. Yang gambar tengah, mereka dikenakan mahkota, tetapi di ujung mereka diikat tali yang sama, satu tali. Yang paling bawah ini adalah juga dikerudungi, tanda mereka menjadi satu. Slide berikutnya. Saya hanya menemukan adat Batak saja, ketika mereka menikah, mereka dipakai ulos yang sama, satu menjadi satu. Itu hanya tanda, ataupun saling menyuap tanda kesatuan suami istri dalam pernikahan. Ataupun dikerudungi berarti mereka menjadi satu. Jadi raja dan ratu sehari. Menandakan bahwa mereka sekarang suami istri. Dan kita tahu suami istri berarti hidup mereka bersatu, tidak hanya hidup tetapi tubuh dan juga saling memiliki. Amin. 2 slide terakhir. Happy ending. Hari pernikahannya tuh happy, saudara. Hari pernikahan itu happy. Apakah happy-nya akan ending? Kita nggak tahu. Tunggu khotbah berikutnya. Apapun yang kita alami hari-hari ini, saudara, banyak yang sudah menikah, ya, banyak yang sudah meninggal. Mungkin ada pasangan yang sudah meninggal dan sebagainya. Kita mengenang hari-hari pernikahan itu. Bukan kehidupan pernikahan. Hari pernikahan cuma satu. Kehidupan pernikahan itu mungkin tidak mulus-mulus, tidak seindah hari pernikahan. Ya, banyak tamu, ya kan, banyak hadiah, banyak angpau dan sebagainya. Happy kan? Ya kan? Tetapi ketika kehidupan pernikahan itu tidak selalu happy-happy. Ya. Tetapi ketika tidak happy-happy, kita ingat slide berikutnya. Bahwa janji pernikahan dikatakan sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiaku yang tulus. Jadi pernikahan ada karena Tuhan sudah memberikan persetujuan. Pasangan suami istri sebagai manusia mengucapkan janji dan merupakan persetujuan dari Tuhan. Pastor Edmund di khotbah kedua mengatakan, menasihati orang muda, kalau engkau mencari seorang pasangan hidup, carilah orang yang mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada dirimu. Karena kita membutuhkan ketika kehidupan pernikahan tidak happy-happy saja. Carilah pasangan hidup yang mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada dirimu sendiri. Mengerti, saudara? Ketika terjadi pergumulan dalam kehidupan pernikahan, ketika orang itu lebih mengasihi Tuhan Yesus daripada mengasihi pasangannya, kehidupan pernikahan saudara akan berjalan terus. Karena ketika mereka mengasihi Yesus, Yesus selalu akan menjadi orang ketiga di dalam pernikahan. Kasih Yesus akan ada di sana. Penyertaan Tuhan Yesus ada di sana. Karena pasangannya itu lebih mengasihi Yesus daripada kita. Dengan mengasihi Yesus lebih daripada mereka, berarti mereka akan mengasihi kita dengan kasih Yesus. Apapun yang terjadi dalam pergumulan kehidupan pernikahan, ada Yesus di sana. Amin. Ini adalah pernikahan kita sebagai umat Tuhan. Ya, tidak selamanya kehidupan pernikahan indah, seindah hari pernikahan. Tetapi di dalam Tuhan, kehidupan pernikahan akan menjadi indah, seindah hari pernikahan. Amin, saudara. Ya, saudara, bagi kita semua yang belum menikah, hari ini boleh belajar. Amin, tidak ketawa ketiwi, tapi ada firman Tuhan, kita belajar. Amin. Ada hal yang begitu familiar, tapi kita tidak mengerti ada landasan firman Tuhan di sana. Amin. Ya, bagi kita yang sudah rada-rada telat gitu ya.
Tuhan mengampuni. Lupakan yang di belakang. Ya, ada rencana Tuhan di depan. Saya masih percaya ketika pasangan hidup saudara masih ada, ya, dan meninggalkan saudara, Tuhan masih adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Walaupun dulu kita tidak menikah dengan janji perjanjian pernikahan, ya, Tuhan masih Allah yang menyelamatkan saudara, Dia akan menyelamatkan juga pernikahan kita. Amin. Bagi saudara yang akan menikah, mencari pasangan, prinsip-prinsip ini sangat penting sekali. Ya, larangan-larangan sebelum nikah dan kehendak saudara sesudah menikah, kita belajar hari ini. Amin. Dan saya percaya kita masih perjalanan panjang tentang pernikahan ini dalam kehidupan saudara. Pak Ari maksudnya apa? Saya nikah lagi. Maksud saya saudara masih punya keturunan, ya, keponakan, keluarga saudara, ya. Mari kita belajar dari kitab Kidung Agung ini. Kitab Kidung Agung ini sangat praktikal, saudara. Didasari oleh firman-firman Tuhan. Walaupun berbentuk puisi, berbentuk sesuatu yang kita tidak mengerti itu karena bahasa cinta manusia. Tapi ada prinsip-prinsip firman Tuhan di baliknya. Amin.